Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Alhamdulillahirobbilalamin, Persib Bandung berhasil lolos ke babak fase grup Piala Champions Asia 2 setelah berhasil mengalahkan Manila Tigers dengan skor 2-1. Ini merupakan sesuatu hal yang layak sekali untuk didapatkan Persib Bandung. Masa iya Persib harus gagal di babak playoff? Kan itu gak lucu sama sekali. Dan Boyan Hodak beserta pemain Persib ini membuktikan bahwa Persib Bandung layak sekali ya masuk di Piala Champions Asia 2, dan mudah-mudahan di perjalanannya nanti di Piala Champions Asia 2 tentunya Persib Bandung lebih baik daripada di musim kemarin. Target Persib Bandung sudah jelas, yaitu tampil sejauh mungkin ya. Kalau sejauh mungkin berarti minimal mereka harus lolos babak fase grup untuk nantinya masuk ke 8 besar, dan mudah-mudahan bisa sampai semifinal. Bukan tidak mungkin lagi bisa sampai final, dan bukan tidak mungkin lagi Persib menjadi juara. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, di konten terbaru kali ini tentunya seperti biasa saya akan review jalannya pertandingan Persib Bandung melawan Manila Tigers, tapi tentunya tidak akan terlalu detail ya saya melakukan reviewnya, tetapi ya hanya garis besarnya saja yang menurut saya ini akan sangat penting sekali untuk bahan evaluasi Persib Bandung, dan tentunya kita sebagai supporter kita harus melihat ya progres perkembangan permainan dari Persib Bandung yang memang sejauh ini sudah sangat oke. Tinggal hanya beberapa ya kelemahan-kelemahan lah yang memang harus segera diperbaiki oleh Boyan Hodak di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, kita mulai dari babak pertama. Persib Bandung menggunakan formasi 4-4-2. Dengan formasi 4-4-2 ini kita bisa melihat bahwa Boyan Hodak ingin bermain bertahan ya, lalu juga selanjutnya mereka akan menggunakan counter ya untuk membobol atau mencetak gol ke gawang Manila Tigers. Tetapi tentunya setelah 20 menit babak pertama dimulai, nampaknya strategi ini tidak berjalan menurut saya ya, karena yang seharusnya Persib itu kuat di lini tengah dan bisa sebisa mungkin tidak bisa ditembus di lini belakang, tetapi di babak pertama, di 20 menit babak pertama ini Persib Bandung sangat begitu kocar-kacir. Ya gak ngerti saya kenapa nih pemain Persib Bandung sampai segugup ini gitu ya melawan Manila Tigers. Entah memang karena Manila Tigers ini merupakan secara level liganya di atas Persib, atau justru Persib Bandung mendapatkan tekanan, bahkan mereka kelihatan gitu ya dari raut wajah pemain Persib Bandung itu kelihatan tegang. Nah, ini dicoba untuk selalu ditenangkan oleh Boyan Hodak tentunya. Dan kalau misalnya di 20 menit pertama itu Persib Bandung ya kebobolan, itu akan sangat berdampak lah untuk mental para pemain Persib Bandung. Tapi untungnya beberapa peluang yang menurut saya sangat begitu baik itu masih bisa diantisipasi oleh Teja Paku Alam. Teja Paku Alam di pertandingan ini sangat begitu tampil baik ya, bukan hanya bisa membaca alur passing dari pemain Manila Tigers. Teja Paku Alam juga bisa menempati posisi yang seharusnya ia tempati untuk melakukan save dari peluang-peluang yang didapatkan oleh pemain Manila Tigers. Apalagi pemain nomor 10, wah itu berbahaya sekali di babak pertama loh. Pemain nomor 10 dari Manila Tigers, wah itu berkali-kali ya mengancam pertahanan dari Teja Paku Alam. Nah, tetapi Persib itu mulai kelihatan pola permainannya ketika memasuki menit ke-25. Gitu ya. Itu pun setelah menit ke-25, meskipun Persib Bandung sudah menemukan ritme permainannya, mereka itu apa ya, banyak menyia-nyiakan peluang. Aduh ya, bahkan jujur saja saya menontonnya itu sampai banyak menggigit lidah sendiri gitu ya, karena kenapa itu ya gak bisa dimaksimalkan menjadi sebuah gol. Apalagi Uliam tuh, aduh di babak pertama Uliam itu menurut saya 2 gol itu harus bisa ya cetak gitu ya ke gawang Manila Tigers. Tapi yang pertama kelemahan dia yaitu positioning ya, ketika menerima umpan itu dia itu tidak berdiri pada titik jatuhnya bola gitu ya, malah terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Yang menurut saya umpan-umpan dari pemain Persib baik dari Bergenyo ataupun Beckham Putra itu kelas-kelas semua, bagus-bagus semua. Tinggal ini bagaimana caranya Boyan Hodak ini memberikan treatment khusus lah kepada Uliam gitu ya, agar ya setidaknya ia itu mampu berada di posisi terbaik untuk menerima sebuah umpan gitu ya, agar sekecil apapun peluang itu bisa dimaksimalkan. Nah, lalu Uliam pun itu sempat mendapatkan peluang emas di babak pertama, itu umpan dari Bergenyo, tinggal 1 kali tendangan justru malah lepas dari kaki Uliam. Kalau saja itu menjadi gol,
kemungkinan Persib akan unggul di babak pertama itu 2 gol ya. Selepas di gol yang didapat oleh Persib Bandung di babak pertama itu kan prosesnya dari proses yang memang bisa disebut gol jatuh dari langit gitu ya, karena ya siapa yang menyangka itu akan menjadi sebuah gol ya. Peran Luco gitu ya atau Luciano itu memberikan tendangan pojok kepada Beckham Putra kembalikan lagi kepada Luciano langsung aja tuh passing ke kotak penalti dari Manila Tigers, berharap di sana ada Uliam, ada Berginho yang akan menyambut umpannya, tetapi bolanya terlalu ke dalam sehingga menukik ke gawang dari Manila Tigers. Nah, untungnya penjaga gawang dari orang terakhir yang berdiri itu dekat tiang gawang itu miskomunikasi tuh. Yang seharusnya bola dibuang ke luar lapangan ataupun diantisipasi ke menjauh dari kotak penalti, justru malah masuk ke gawang sendiri. Nah, ini menurut saya Manila Tigers pun di laga ini ya memang mereka kocar kacir sekali gitu ya menghadapi tekanan dari para bobotoh dan juga menghadapi serangan-serangan dari Persib Bandung. Oke, sampai dengan babak pertama selesai tidak ada gol tambahan, masih tetap 1 gol, tetapi menurut saya banyak sekali hal-hal yang perlu dievaluasi. Di babak pertama Persib Bandung melawan Manila Tigers, dimulai dari banyaknya peluang yang tidak menjadi gol, itu kan sayang sekali gitu ya. Lalu juga penampilan Uliam yang memang terlalu juga banyak menyanyiakan peluang, lalu secara positioningnya juga berantakan. Dan yang lebih mendasar lagi, ketika Persib Bandung mampu menembus 1/3 dari lini pertahanan dari Manila Tigers, itu apa ya, seperti gak punya chemistry gitu. Paham gak maksud saya? Ya, gitu ya. Atau Beckham Putra memberikan umpan, pasti ada miss ya. Karena itu tadi positioningnya gak tepat gitu ya. Komunikasi antar hati gitu ya. Pemain Persib itu belum terjalin 100%. Sehingga ya ini menurut saya butuh waktu sih untuk menyatukan chemistry pemain Persib Bandung itu agar bisa tampil solid, bisa tampil baik, dan sebisa mungkin bisa mencetak gol dari peluang sekecil apapun. Nah, masuk di babak kedua, nampaknya apa yang saya sampaikan ini diperbaiki oleh Boyan Hodak. Gitu ya. Kelihatan sekali Boyan Hodak ingin Persib lebih agresif, ingin Persib lebih sirkulasi bolanya lebih cepat gitu ya. Lalu gak kalah duel di lini tengah. Itu pun dilakukan oleh Persib di babak kedua, di awal-awal babak kedua. Ya, tetapi lagi-lagi urusan gagalnya peluang menjadi gol ini masih terjadi. Gitu ya. Uliam beberapa kali mendapatkan peluang, sayang sekali gak jadi gol. Ditambah lagi passing-passingnya yang terlalu sulit untuk dicapai. Itu pun menjadi sebuah persoalan yang baru. Nah, saya harapkan ini di pertandingan selanjutnya, apalagi Persib akan berhadapan dengan tim-tim kuat di Asia, ya, Piala Champions Asia 2. Ini bisa diminimalisir sekecil apapun. Itu jangan sampai lagi ada pemain yang bingung, ada pemain yang salah oper gitu ya, positioningnya gak tepat, dan sebagainya. Nah, meskipun Persib mendapatkan gol di babak kedua, tetapi sempat disamakan terlebih dahulu, itu pun menurut saya itu ya seharusnya gak jadi gol lah gitu ya, karena posisinya dari bola mati, Makrok salah antisipasi, lalu kalau malah jatuh di kakinya Modou Diouf ya. Nah, Modou Diouf dengan begitu santainya tinggal one on one dengan Teja Pakualam, tinggal sontek bola saja. Itu menurut saya hal juga harus dievaluasi ya, ketika mendapatkan bola mati itu ya minimal jangan sampai jatuh lagi di kotak penalti kita gitu. Nah, itu bagaimanapun caranya gitu ya, kalau itu terjadi ya itu bisa menjadi ancaman-ancaman selanjutnya gitu ya untuk gawang dari Persib Bandung. Nah, untuknya Persib Bandung bisa menyamakan kedudukan di menit ke-75 ya lewat gol dari Uliam. Nah, kali ini Uliam tidak salah dan tidak gagal dalam eksekusi peluang. Umpan manis dari Beckham Putra diselesaikan dengan satu sontekan oleh Uliam sehingga Persib unggul di menit ke-75 dengan skor 2-1. Nah, setelah gol itu Persib Bandung melakukan rotasi pemain. Febri, Sadil, ya, Adam Alis kembali dimasukkan untuk menggantikan Beckham Putra, Berginho, lalu juga William Marsilio yang memang gak kelihatan sekali sih sebenarnya peran dari William Marsilio di pertandingan ini, karena ya banyak dijepit lah oleh pemain-pemain dari Manila Tigers sehingga ruang gerak, ruang tembak itu menjadi terbatas. Sampai dengan menit babak kedua selesai, Persib tetap mempertahankan kedudukan yaitu menjadi 2-1 dan sangat layak sekali Persib Bandung maju di fase grup Piala Champions Asia 2. Tapi dengan syarat tentunya kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan Manila Tigers itu bisa diminimalisir. Oke, dan selanjutnya Persib itu tergabung di pot 4 ya bersama Hanoi FC dari Vietnam, lalu juga Eastern, lalu Tampines
Roofers dan Persib Bandung. Tentunya lawan Persib Bandung di Piala Champions Asia 2 ini bisa dibilang berat-berat gitu ya. Seperti gambaran di musim kemarin aja, Persib bahkan kan sangat kesulitan sekali untuk mendapatkan poin dari satu pertandingan saja. Nah, tetapi menurut saya Persib secara pengalaman sudah dapat. Tinggal bagaimana caranya sekarang para pemain itu benar-benar fokus, menjaga stamina, dan bisa tampil kompak di atas lapangan. Kalau itu terjadi semuanya, maka saya optimis Persib akan lolos ke babak fase grup dan bisa mengangkat level sepak bola Super League di Indonesia. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini. Tekan tombol subscribe-nya jika ada belum. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.